Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Wakil Ketua kami di Pengadilan Agama Surabaya sebelumnya yaitu dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Zainal Fanani, SHI MSI. Kemudian sekarang kami sudah memiliki Wakil Ketua yang baru, yaitu dengan Ibu Dr. Haja Siti Zubaida, SAG SHMH. Namun mohon izin sebelumnya kami di sini untuk bisa menampilkan sedikit video profil pejabat dan pegawai yang telah dipindah tugaskan. Dan juga ada satu pegawai sebelumnya bertugas di sini yaitu dengan Saudara Naila Belits Mecica, namun beliaunya tidak bisa hadir dikarenakan tugas yang ada. Untuk itu mohon sudi kiranya kita bersama-sama bisa menyaksikan bagaimanakah video profil pejabat tersebut. Disilakan. Ada bahagia yang tak tanggung-tanggung menemukanmu. Aku merasa beruntung. Ketika menciptakanmu, aku berpikir mungkin Tuhan sedang begitu bahagia. Aku hanya sedikit menerka saja. Sebab setiap kali melihat kamu tersenyum, aku bisa merasakan kehangatan surga. Kita berangkat dari doa yang sama. Jika doa seperti halnya kata-kata cinta, entah bagaimana cara semesta menyusunnya, hingga menjadikan cerita kita terbaca begitu sempurna. Jangan kau lupakan kenangan yang indah, kisah kita. Jika memang kau tak tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi. Bila mungkin memang tak bisa, jangan pernah coba memaksa untuk tetap bertahan di tengah kepedihan.
Mohon aplausnya Bapak Ibu sekalian. Iya, itulah sedikit sekelumit cerita kami keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya beberapa tahun ini bagaimana rasanya berkumpul berada di bawah pimpinan beliau Bapak Ahmad Zainal Fanani. Untuk itu kami mohon ada sedikit cerita dari Bapak Ahmad Zainal Fanani yang sekarang sudah dipindah tugaskan di Pengadilan Agama Gresik. Mohon izin Bapak untuk bisa menyampaikan kata-kata pamit pada siang kali ini. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, yang saya hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Yunda saya, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo yang saya hormati dan saya muliakan, serta yang berbahagia yang baru saja dilantik Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Selamat Bu, mudah-mudahan bisa menjadikan PA Surabaya ke depan menjadi jauh lebih baik lagi dengan kehadiran Ibu sebagai Wakil Ketua PA Surabaya. Ibu Ketua Dharma Yukti beserta anggota Dharma Yukti PA Surabaya serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya yang berbahagia dan yang saya hormati dan saya banggakan semua. Alhamdulillah segala puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bersama melakukan kegiatan pelepasan atau pisah sambut dirangkai dengan tadi selesai pelantikan Wakil Ketua PA Surabaya yang baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini karena waktu sudah jam 2:30. Biasanya kalau di PA Surabaya itu jam 2:30, jam 3 itu waktu untuk santai free, habis asar itu wis siap-siap untuk gojolokan melepaskan kepenatan setelah seharian bekerja. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, atas kehangatan persaudaraan, khususnya dari Bapak Ketua beserta Ibu, rekan-rekan hakim, panitra sekretaris, seluruh jajaran keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya yang telah luar biasa sehingga saya selama kurang lebih 1,5 tahun bekerja di PA Surabaya ini terasa tidak lama, terasa sangat sebentar sekali. Karena berkat kehangatan persaudaraan, kerjasama yang luar biasa, kolaborasi, sinergi, dan persaudaraan yang menurut saya itu sangat saya rasakan sebagai sesuatu yang luar biasa di PA Surabaya ini. Saya masih sangat ingat 1,5 tahun yang lalu ketika saya dimutasi ke PA Surabaya. Dengan segala kekagetan karena sudah nyaman di Lamongan. Karena sudah setiap hari pulang kumpul dengan istri itu kan nikmatnya sudah nikmat yang tak bisa dibayangkan lah. Kecuali Pak Nur Hasan yang lebih suka jauh dari istri kan gitu ya. Kalau sudah kumpul dengan istri itu nikmat yang tak terbayangkan itu sudah. Dan ketika Pak Sultan ngawari saya, Pak sampean saya pindah ke Surabaya, saya sempat bilang, jangan Pak, saya sudah kumpul dengan istri nyaman. Bilang gitu. Saya kira saya nggak jadi dipindahlah ke Surabaya. Wah, saya langsung buka website PA Surabaya. Yang saya lihat itu pertama ketuanya apal Pak Samarul. Hakim-hakimnya saya lihat ini. Bos, hakim-hakimnya ini kiai-kiai semua ini. Saya pada saat itu golongan saya 4B baru 1 tahun Pak. 4B baru 1 tahun. Yang saya lihat hakim PA Surabaya 4D ada 4 orang setahu saya itu sudah 4D-nya mentok. Wah ini kiai saya semua ini saya lihat ini. Ada
kiai ini, ada bunya ini, senior-senior semua. Sebagian saya kenal tuh guru-guru saya yang banyak saya secara tidak langsung menimba ilmu dari beliau-beliau. Wah, saya harus sehingga ketika saya masuk ke PA Surabaya pada saat itu, nawaitu saya hanya satu, saya ingin belajar dengan kiai-kiai, guru-guru, rekan-rekan hakim yang ada di PA Surabaya. Karena kalau nyari kenikmatan sudah nikmat di Lamongan saya, Pak. Karena di Surabaya saya pulang seminggu 2 kali, 3 kali, nikmat sudah di Lamongan. Sehingga pada saat saya pindah ke sini jelas nawaitu saya belajar, saya sampaikan kepada saya itu ke Pak Boy, saya berangkat ke Surabaya, nawaitu saya sinau belajar terkait dengan beban perkara yang banyak, dengan variasi dan kompleksitas masalah yang tentu berbeda dengan perkara yang sedikit. Mudah-mudahan belajar saya itu nanti bisa menghasilkan ilmu yang barokah. Dan pada saat itu saya, mungkin kalau rekan-rekan hakim ingat, seminggu 2 minggu pertama, saya itu kalau ketemu Pak Kiai Nur Hasan itu masih, wah, cium tangan itu, belum berani gojlokin itu, apalagi beliau orang itu kan jarang senyum tuh Pak Syatek dengan saya itu. Kadang tengah malam itu masih WA konsultasi, ini nguji saya atau apa gitu kadang itu. Tanya, ini ada sengketa waris gini, ini nguji saya ini Pak Yai ini. Padahal saya yakin dengan seyakin-yakinnya beliau itu paham dengan apa yang ditanyakan kepada saya itu. Sehingga, tapi dengan begitu keramah tamahan, kehangatan persaudaraan rekan-rekan hakim, sehingga ketika Pak Ketua pada saat itu Samarul Falah itu menyampaikan ke saya, Pak, kita harus membuat sesuatu yang berbeda di PA Surabaya. Kita branding PA Surabaya yang tidak ada di Jawa Timur, saya sampaikan kita branding PA Surabaya menjadi PA yang ramah hak perempuan dan anak. Pak Ketua kalau sepakat, kita mulai branding itu. Saya sampaikan kita branding, dan alhamdulillah senior-senior saya, rekan-rekan hakim itu, walaupun beliau itu sangat senior, tapi ketika itu sudah menjadi kesepakatan bersama, setelah berdiskusi panjang dengan itu kemudian kok satu langkah, satu kebijakan untuk kemudian mensukseskan itu menjadi sebuah hal yang harus secepatnya kita wujudkan. Sehingga alhamdulillah di akhir tahun kemarin persentase perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan perceraian di PA Surabaya itu 80%, tahun 2024 ini 70%, tahun 2024 ini saya cek kemarin sebelum saya pergi itu sudah mendekati 90 sekian persen. Saya yakin kalau itu dipertahankan itu akan menjadi tertinggi dalam sepanjang sejarah di Indonesia. Perlindungan hak perempuan dan anak di PA Surabaya ini yang sudah mendapatkan apresiasi dari LBJ itu, dari pimpinan Mahkamah Agung yang tadi pagi Pak Wahyu menelpon saya mengucapkan selamat, saya bertugas di Gresik dan juga menyampaikan banyak hal terkait dengan harapan-harapan beliau yang harus dilakukan di Pengadilan Agama Gresik terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah yang saya rasakan, jadi saya itu menjadi enjoy. Jadi kalau wakil ketua itu koordinatornya hakim, harus sering berdiskusi, harus sering bertemu dan menyerap, itu saya makna itu koordinasi adalah sebagian dari belajar saya untuk ngangsu kaweruh kepada rekan-rekan hakim senior-senior saya. Senior-senior yang jauh di atas saya lihat lagi tidak hanya golongan usianya itu, saya masuk ke sini usia 41 tahun Pak. Saya lihat Pak Toha itu sudah, pinten Pak Yai Toha itu 62 tahun itu seusia bapak saya itu. Pak Muhsin apalagi itu, wah ini makanya saya nggak pernah itu kalau minta ganti sidang Pak Muhsin itu pasti saya temuin tuh. Saya tidak pernah itu WA atau by phone itu. Saya pasti temuin Pak Yai Muhsin. Ini enten sing mboten saged sidang jenengan nyuwun tolong gantos. Karena saya menghargai beliau-beliau sebagai guru-guru saya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan juga keluarga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar PA Surabaya, rekan-rekan hakim, Pak Panitra yang luar biasa kolaborasinya, Pak Sekretaris yang lama, Pak Agus maupun Sekretaris baru, Pak Pras, yang juga luar biasa kolaborasi, koordinasinya, sinerginya, sehingga kita menjadi amat sangat nyaman, 1,5 tahun rasanya 1,5 bulan, sehingga tidak terasa sidang banyak, beban perkara banyak, pengaduan banyak, tapi sama sekali itu tidak menjadi hal yang berarti karena kekompakan dan kesolidan persaudaraan yang begitu hangat yang diberikan oleh panjenengan semua. Sekali lagi matur suwun sangat teriring doa, mudah-mudahan semua yang telah panjenengan berikan kepada saya, kolaborasi, kerjasama, kehangatan persaudaraan dibalas dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah ahsanal jaza, semoga kesuksesan, kesehatan, keberkahan, kebaikan selalu menyertai panjenengan semua keluarga besar PA Surabaya.
Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini, saya beserta keluarga dan istri, mohon maaf Pak Ketua, Bu Ketua, istri saya mohon dengan amat sangat maaf tidak bisa hadir karena habis pelantikan kemarin langsung saya antar ke Jombang, di Jombang dijemput dengan adik saya pulang ke Bojonegoro karena anak yang kedua lagi asesmen madrasah namanya sekarang, ujian nasional kalau dulu namanya, yang harus didampingi oleh ibunya sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Dan juga selama ini juga mohon maaf jika Dharma Yukti juga kurang aktif, maklum masih muda itu anaknya masih kecil-kecil. Jadi sik gendong kanan, sing cilik masih 6 tahun, sik kadang juga gendong juga. Jadi mohon maaf sehingga kalau ikut Dharma Yukti itu belum bisa, pasti repot dengan anaknya, nggak bisa ikut Dharma Yukti secara nyaman. Pelantikan kemarin juga itu juga saya kira yang paling repot istri saya kan harus gendong gini, yang satunya juga masih rewel dengan tidak bisa jauh dari ibunya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya dan istri menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya selama saya bertugas di Pengadilan Agama Surabaya ini, saya sadar dengan sesadar-sadarnya banyak sekali kekhilafan, banyak sekali kesalahan, kekurangan, atau bahkan perilaku kami yang mungkin dianggap tidak sopan bagi Pak Ketua, Bu Ketua, rekan-rekan hakim, guru-guru saya, senior-senior saya di ruangan hakim, Pak Panitra, Pak Sekretaris, jajaran kepanitraan, jajaran kesekretariatan, seluruh staf dan keluarga besar PA Surabaya, semua hal yang tidak berkenan mohon untuk dimaafkan dari saya maupun istri saya dan keluarga besar saya. Mudah-mudahan pemberian maaf dari panjenengan semua itu nantinya akan dibalas dengan balasan yang terbaik dari Allah dengan kebaikan yang tak terduga kepada panjenengan semua. Terakhir mohon doa restunya, kepindahan kami ke Gresik. Ke Gresik itu nanti mudah-mudahan betul-betul bisa menghadirkan keberkahan, kebaikan, keselamatan bagi saya dan keluarga, juga menghadirkan keberkahan, kebaikan bagi Pengadilan Agama Gresik, sehingga PA Gresik ke depan menjadi lebih baik lagi dengan hadiran kami di PA Gresik nanti. Mohon doa restunya panjenengan semua, silaturahim yang sudah berjalan baik, mudah-mudahan tetap terjaga, mudah-mudahan tetap terjalin, masih satu korwil lah antara Gresik dengan sini itu. Jadi pasti kalau dengan Pak Ketua masih sering ketemu, dengan rekan-rekan hakim, Pak Kiai Nur Hasan kalau mantu jangan tidak ngabari saya, atau Pak Tantowi kalau ngantu, atau Pak Toyib nanti nikah lagi. Ya Pak, ini Nur Hasan nikah lagi ya? Mau nikah lagi ya? Saya itu Pak Kiai Nur Hasan jujur, lihat website itu, Pak Nur Hasan, saya cari informasi Nur Hasan, itu Kiai Gresik, gitu. Orangnya baik hati, tidak sombong, tapi takut dengan istri itu dapat informasi itu Pak. Takut dari istri, wah gampang kalau punya rekan kerja kok takut dengan istri itu sudah tahu kelemahannya, enak lah kerja itu. Gampang itu, sudah tahu kelemahannya itu enak lah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi mohon maaf, sekali lagi matur suwun sangat, mudah-mudahan komunikasi, silaturahim dan persaudaraan yang sudah terjalin ini bisa terjaga dengan baik walaupun kita sudah berpindah tugas di tempat tugas yang lain. Saya kira itu sedikit hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Zainal Fanani atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi baru saja kita bersama mengikuti upacara pelantikan Wakil Ketua dan Hakim serta pengambilan sumpah jabatan. Untuk itu tak elok rasanya kalau kita tidak mengenal. Kami yang di Surabaya juga tidak mengenal, belum mengenal seperti apa dan bagaimana sosok Ibu Wakil Ketua kita yang baru. Dan juga Ibu Hakim, tambahan ya Bu ya, satu personal Hakim yang baru. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Dr. Hajah Siti Zubaida, SAG SHMH, dan juga didampingi oleh Ibu Hakim, Ibu Dr. Anda Hajah Masyrifah, untuk bisa menyampaikan kata-kata perkenalan pada siang kali ini. Kami persilahkan. Baik, ada suami Ibu, monggo silahkan. Ibu Wakil beserta suami dan juga Ibu Dr. Anda Hajah Masyrifah beserta suami untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata perkenalan. Dipersilahkan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik, Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, dan Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Malang. Hadirin undangan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di Aula Pengadilan Agama Surabaya ini dalam kegiatan dan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, sekaligus juga pisah sambut Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan yang berbahagia, TPM di tanggal 13-14 Mei yang lalu memflashback ingatan saya ketika pada waktu itu saya sebagai Ketua Pengadilan Agama Pelaihari kemudian mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pak Sekretaris PTA Panapi. Kemudian pada waktu itu kami studi banding ke Kabupaten Malang, disambutlah oleh Pak Ketua. Maka saya, ini berarti isyarat alam saya akan bergabung dengan Pak Ketua di PA Surabaya. Itu di awal tahun 2022. Bu Ketua Kota Malang pada waktu itu sidang keliling. Disambut saya di PA Kabupaten Malang, diajak keliling di PA. Kemudian ada dua isyarat. Isyarat yang kedua, kalau biasanya korwil itu kan cuma ketua-ketua kan yang hadir, ketua, panitra, sekretaris. Kenapa pada waktu acara di Gresik saya digeret oleh Bu Ketua? Digeret oleh Bu Ketua acara di Gresik. Pada waktu itu pas acara break, kenapa ngomong lama banget dengan Pak Ketua? Ternyata mau satu kantor. Itu dua tanda alam itu enggak kita sadari setelah itu berjalan. Nah, jadi perkenalkan saya ini bukan mantan pacar karena nggak pernah pacaran. Nah, karena nggak pernah pacaran, tapi jadi suami langsung. Tapi pernikahannya bukan Siti Nurbaya karena nggak ada paksaan. Dikurniai 3 orang anak, 2 orang di Jakarta. Di Jakarta itu 1 kuliah dan 1 boarding, dan 1 orang di pondok juga di Banjarmasin. Jadi Bapak juga sendiri, saya sendiri, berarti 5 orang keluarga inti ini ada 5 dapur. Nah, 5 dapur berarti LDR. Itu. Kemudian ini adalah mutasi saya yang ke-9 dengan 8 satker. Kenapa? Karena saya pernah bolak-balik di satker yang sama. Jadi ada 2 satker yang pernah bolak-balik. Nah, jadi Surabaya ini adalah satker yang ke-8. Oleh karena itu pada kesempatan ini terima kasih kepada Bapak Ketua, bil khusus kepada Pak Ketua, kemudian kepada teman-teman Pengadilan Agama Surabaya, Pak Sekretaris dan jajarannya, Pak Panitra dan jajarannya yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Kemudian tentu saja mudah-mudahan dan saya sangat berharap saya diterima menjadi keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya. Kalau kata Bu Ketua Kota Malang, selamat ya jadi orang metropolitan. Jadi kata saya dengan teman-teman Sidoarjo, setelah itu saya sombong. Setelah TPM saya sombong. Saya nggak mau lagi berhubungan dengan teman-teman PA Sidoarjo. Saya orang metropolitan kata saya. Wih, tuh teman-teman SES dan Pak Pan. Oleh karena itu
mohon bimbingan Pak Ketua, juga mohon petunjuk, mohon arahan, dan juga kepada rekan-rekan hakim, Bapak Ibu Hakim, mohon kerjasama, mohon saya diajari, diarahkan, dan sebagainya. Jadi saya siap menerima perintah dari Pak Ketua. Saya siap. Oke. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan keberadaan saya di sini minimal tidak merusak sistem, tidak merusak apa yang telah sangat baik di Pengadilan Agama Surabaya ini. Karena Surabaya ini bukan PA yang tetapi PA yang besar. Makanya setelah TPM itu teman-teman di Kalimantan, di Banjar itu, kok bisa masuk Surabaya ya? Ya enggak tahu, kata saya, enggak tahu saya. Nah, artinya kan memang PA yang sangat diperhitungkan di kancah nasional. Demikian mungkin apa yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon kerjasamanya semua dan mohon saya diterima menjadi keluarga besar di Pengadilan Agama Surabaya. Baik, saya akhiri dengan sebuah pantun. Beda lagi, beda dengan yang di Surabaya, dengan di Sidoarjo tadi, beda. Adam Jordan Tias Mirasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya, yang kami hormati Bapak Ketua Kabupaten Malang, Ibu Ketua Kota Malang, Ibu Ketua Sidoarjo, Bapak Ketua Gresik, dan seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sempat mengantarkan saya ke sini, serta seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya yang sama-sama berbahagia. Untuk mukadimah kami ikut idem sama Pak Ketua Gresik dan Ibu Wakil Ketua. Kami langsung perkenalan, yaitu insya Allah sudah tahu semua, nama saya Mas Rifa dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan ini suami saya satu-satunya. Kami bagaikan garam dan asam. Saya dari Jawa, suami dari Lombok. Sehingga ketemunya di satu kuali, jadi sayur asam. Yang kedua, untuk saya punya 2 putri 1, putra 1, yang alhamdulillah yang pertama sudah selesai, dan alhamdulillah pula kami sangat didukung oleh Bapak Ketua Surabaya, Ketua Gresik, Ketua Malang, untuk serta Pak Panitra, baik Panitra Surabaya, Panitra Malang, Kota Malang, Kabupaten Malang, dalam mensukseskan pernikahan anak kami yang pertama. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian langsung saya di sini datang dari Kabupaten Malang. Mungkin berbeda dengan di Surabaya. Kami mohon petunjuk, arahan, serta kerjasamanya kepada semuanya dari Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan seluruh jajaran, agar kami nanti untuk menjalankan kewajiban saya, menjalankan pekerjaan saya, bisa menyesuaikan dengan di Pengadilan Agama Surabaya ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, demikian dari tambahan kami, Bu Wakil Ketua. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan untuk bisa kembali ke tempat. Ya. Mohon aplausnya Bapak Ibu sekalian atas sambutan yang sudah diberikan. Sambutan perkenalan dari Ibu Wakil Ketua kami yang baru dan juga tambahan 1 orang Ibu Hakim di kantor kami. Mohon izin juga tadi Bapak Ahmad Zainal Fanani sudah menyampaikan sedikit rasa Pak ya selama bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya. Nah dari kami juga mohon izin menyampaikan rasa kami selama Bapak bergabung menjadi keluarga kami di Pengadilan Agama Surabaya. Pada siang ini disampaikan oleh salah seorang hakim senior yang sepertinya sudah ngempet ini pengen menyampaikan unek-uneknya nih sama kita semua. Beliau salah satunya yaitu Bapak kami mohon Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Muksin SHMH untuk bisa menyampaikan pesan dan kesan selama kita Pak ya bersama-sama dengan Bapak Ahmad Zainal Fanani bergabung menjadi satu keluarga besar di Pengadilan Agama Surabaya. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk juga Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Ibu Ketua Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo ya, Sidoarjo. Tadi protokol nyebut Gresik, rupanya keliru, Sidoarjo. Bapak Ketua Pengadilan Agama, ya yang Gresik itu dulu wakil ketua di sini. Termasuk Ibu yang baru dilantik, Ibu Wakil Ketua Agama Surabaya. Saya di sini dilantik tanggal 28 Februari. Jadi waktu itu tanggal 1-nya Maret, Pak Samarul Fala Wakil Ketua dilantik oleh kita Ketua Agama Surabaya. Jadi sampai Ibu ini saya mengalami 7 Wakil Ketua PA Surabaya itu. Jadi yang ke-7. Makanya saya teringat, maklum saya ini stok lama. Masih mengikuti dulu Gubernur Jawa Timur orang Madura. Namanya Raden Panji Muhammad Nur. Karena itu kalau orang Madura ditanya siapa gubernurnya, Pak Nur. Kemudian Pak Basofi penggantinya begitu. Pak Sularso penggantinya. Apalagi Pak Karwo penggantinya begitu. Jadi setiap pengganti-pengganti itu mantap. Termasuk juga Pak Dr. Fanani ini mantap sekali begitu. Apalagi kalau ngasih pengarahan apel pagi itu. Meyakinkan begitu. Mari kita mengadakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kita berikan iddah dan mut'ah dan nafkah anak supaya kita dapat amal jariah begitu. Jadi kami hakim-hakim itu mantap begitu. Begitu mendengar amal jariah itu kita akan terasa keagamaannya di situ. Karena itulah meskipun betul Pak, Bu itu tak terasa. Makanya kalau saya nyebut yang saya ingat itu PA Surabaya itu mengadakan PA Surabaya awet. Saya dibilang awet itu diketawakan gitu. Katanya awet begitu itu. Entah mana yang benar begitu itu. Yang jelas begitu Pak Fanani masuk di Surabaya itu yang saya ingat dulu Bapak Ibu di sini kalau masuk Surabaya itu langsung ada warung soto Lamongan itu di depan itu. Begitu masuk Pak Wakil Ketua Pak Fanani, entah siapa yang membuat bergaining itu, hilang itu. Itu kesan saya itu. Padahal dulu itu susah menghilangkannya itu.
hilang, datang lagi, hilang apa, datang lagi begitu. Itu kesan saya yang pertama. Memang mantap Pak Fanani ini. Meskipun saya tidak menyebut doktornya, memang mantap sekali begitu itu. Yang kedua yang saya ingat itu, yaitu yang sudah diceritakan tadi itu. Apalagi ditambah Pak Ketua yang baru ini Pak Hartono, betul-betul fenomenal itu. Malah yang saya ingat fenomenal itu N-nya, nyaman gitu. Jadi di Surabaya itu saya sekitar 4 tahunan, mungkin nanti Agustus sudah pensiun, betul nyaman itu. Jadi Ibu Wakil juga mungkin tak usah khawatir, di sini nyaman betul Bu itu. Artinya memang sistemnya itu mungkin sudah berjalan begitu itu. Yang ketiga itu saya masih ingat Bu, dimantapkan ekot itu. Termasuk juga yang memberikan pengarahan itu juga Pak Wakil Ketua Fanani ini. Ekot. Akhirnya saya bergurau. Kalau orang tak tahu bahasa tulis bagaimana? Apa dipojokkan? Bukan dipojokkan, tapi masuk pojok ekot begitu itu. Lah ya itu. Gimana kalau orang buta huruf bagaimana itu? Apa dipojokkan? Enggak. Ada pojok ekot kan itu. Karena itulah saya ini hanya diberi waktu 5 menit Bapak Ibu. Waktunya ini sebenarnya memang sangat banyak tentang kesan-kesan Pak Zainal Fanani ini begitu. Malah saya buka-buka bahasa Arab, apa artinya Pak Fanani ini. Terutama rupanya dia dahan yang indah dan lurus begitu. Makanya betul-betul mantap beliau itu. Di hati saya itu mudah-mudahan betul masih muda. Bisa-bisa nanti karirnya sampai hakim agung begitu. Demikianlah kurang lebihnya. Kalau saya tidak lihat jam takut lama begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama saya juga pribadi kepada Pak Fanani dan juga seluruhnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Muksin atas pesan dan kesannya. Mohon aplaus Bapak Ibu sekalian. Mantap sekali ya Pak Ibu ya, penyampaian pesan kesannya. Baik, selanjutnya yaitu ada sepatah 2 patah kata sambutan dari Bapak kita, yaitu dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Suhartono SAG SHMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati dari yang paling senior, Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta istri. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo. Ada pasangannya Bu? Tidak ada pasangannya. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Malang. Ya, kalau nyebut Malang itu keselio pakai kabupaten terus. Ya, kebiasaan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik. Oh ya, tadi beserta suami ya, beserta suami yang ikut hadir, yang setia mendampingi. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik yang hari ini jomblo. Dan juga yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang baru dilantik. Dan juga yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Yukti Karini ya, yang saya cintai beserta timnya. Ya. Juga tidak lupa Ibu para Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
Dan yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, yang semuanya tidak asing lagi bagi saya. Terutama yang dari Kabupaten Malang ini, kelihatannya semakin ganteng ya. Sejak pasangan dengan saya itu penampilannya selalu trendy dan tidak pantas kalau mau pensiun itu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang baru. Sesuai harapan kita semua, mudah-mudahan dengan berhasilnya acara tadi membawa kebaikan dan keberkahan kita bersama. Pertama kali saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Ahmad Zainal Fanani yang sudah dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Gresik. Kemarin ya kita menghadiri bersama. Sangat luar biasa beliau ini. Tentu pertama saya ikut bersyukur alhamdulillah karena beliau ini dengan saya itu selalu jodoh. Waktu di Martapura ya kita berjodoh. Saya masuk duluan. Waktu itu saya sudah dapat 1,5 tahun mungkin ya Pak Fanani masuk. Dan beliau itu saya lihat memang berbakat. Yang ditawarkan beliau pertama kali ke saya itu bukunya Sukses Masuk CPNS kalau tidak salah begitu. Sudah dijual di toko-toko gitu. Nah, cuman beliau waktu itu masih tanya ke saya gimana Pak caranya bisa masuk ke mimbar hukum seperti apa. Beliau kan masih pendatang baru. Nah, jadi masih tanya-tanya. Tapi karena beliau berbakat cepat sekali. Habis itu langsung ke Jakarta. Cepat sekali. Kemudian tenis juga begitu, tapi tenisnya tidak berbakat. Sampai sekarangnya gitu-gitu aja. Jadi lawan Pak Toha aja hampir kalah itu. Ya. Jadi levelnya ya masih elementary lah, masih belum advance. Tapi kemarin sudah bisa masuk 3 besar, luar biasa itu. Saya itu tidak menduga itu kalau bisa sampai semifinal. Ya, jadi Pak Ketua Gresik ini saya pertama kali ya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan sudah merintis apa yang tadi menjadi branding PA Surabaya. Dirintis dengan Pak Samarul melalui MOU, nah, kemudian kita kembangkan bersama sampai saat ini alhamdulillah sesuai laporan terakhir sudah 96% ya. Yang sudah putusan kita mengandung hak perempuan dan anak. Dan itu prestasi yang sangat luar biasa karena itu sangat diapresiasi baik IPG yang kemungkinan juga akan disoundingkan dengan MA dan akan menjadi semacam percontohan secara nasional. Dan kemarin juga kita soundingkan juga dengan pihak Pemkot, alhamdulillah. Yang selama ini kendala kita di aplikasi pada Kominfo kemarin sudah disanggupi, insya Allah awal Juni sudah selesai aplikasinya, nah, sehingga akan membuat aplikasi kita atau program kita itu semakin akseleratif. Kemudian yang kedua juga Pak Fanani terima kasih saya sampaikan karena sudah banyak berkolaborasi, bersinergi ya, sehingga banyak membantu tugas-tugas saya sebagai pimpinan untuk melakukan pengawasan internal. Jadi perlu diketahui banyak sekali lah istilahnya di sini itu pengaduan-pengaduan, tapi semuanya itu bisa kita selesaikan dengan baik karena adanya kerjasama yang sangat bagus antara Pak Wakil sebagai koordinator pengawasan dengan Pak Panitra, Pak Sekretaris dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga kalinya saya juga
menyampaikan selalu kapanpun Pak Fanani ya, Pak Ketua PA Gresik ini mau datang ke Surabaya, kita welcome ya, karena kita anggap sebagai keluarga besar PA Surabaya. Mudah-mudahan silaturahim yang sudah terjalin selama ini bisa tetap kita pertahankan, bahkan lebih erat lagi. Dan tentu saya mewakili pimpinan PA Surabaya, ya, baik selaku pribadi maupun sebagai pimpinan, barangkali selama dalam pergaulan, baik pergaulan kedinasan maupun pergaulan secara pribadi, ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terutama tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua PA Gresik. Jadi Bu Ketua itu tidak bisa hadir ya karena kanan kiri gendong. Nah itu sebenarnya solusinya gampang saja itu. Nambah ya. Katanya Pak Yai Nur Hasan itu apa salahnya itu. Itu kan berarti ada alasan itu, ada alasan hukum itu. Kalau ngajukan di Surabaya, insya Allah Pak Kiai Nur Hasan itu siap itu jadi ketua majelis itu. Siap ya. Sekali putus ya. Jadi atas nama pelindung Dharma Yuktikar ini ya, kami juga menyampaikan salam ke beliau dan mohon maaf juga jika ada hal-hal mungkin yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tetap kedepannya silaturahim tetap terjaga. Sebenarnya ada lagi yang mau pindah ini, yang pindah Mbak Naila, tapi hari ini nggak hadir ya. Nggak hadir. Kemudian yang kedua saya mengucapkan selamat ya, selamat dan sukses kepada Ibu Wakil Ketua yang baru, Ibu Dr. Siti Zubaidah. Ya, tidak kalah cemerlangnya juga ini. Ya, jadi yang tadi Rising Star, yang ini cemerlang ya. Insya Allah kalau mantan-mantan saya itu kinclong semua, apalagi yang sekarang Ketua Kota Malang itu. Jadi mantan-mantan yang luar biasa. Jadi Bu Wakil ya, tadi Pak Ketua Gresik sudah banyak menceritakan tentang apa yang harus dilakukan di PA Surabaya. Saya pikir yang pertama Bu Wakil nikmati aja proses itu sebagai wakil. Karena proses sebagai wakil itu banyak sekali yang bisa kita ambil. Proses pembelajaran ya, proses banyak mencari ilmu ya, untuk menimba ilmu dari yang senior-senior. Karena tadi memang yang kita hadapi, yang teman-teman kita kerjasama kita ini orang-orang yang sudah senior, bahkan calon hakim tinggi itu sudah. Tinggal tunggu SK saja itu. Sudah ada beberapa. Tapi insya Allah mereka-mereka itu welcome dan tahu posisi. Jadi meskipun beliau-beliau itu hakim yang lebih senior, tapi bisa menempatkan posisi sebagai hakim. Tidak menempatkan diri sebagai orang yang harus dituakan. Jadi beliau tetap melihat kita itu orang yang dituakan. Jadi meskipun kita muda, itulah enaknya. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang ngerti, meskipun beliau itu sudah sepuh, itu kita tidak canggung. Dan alhamdulillah selama ini ya enak sekali kita kerjasama itu. Gak ada yang susah. Selama saya di sini alhamdulillah gak ada yang susah. Bahkan menawarkan. Pak Muksin aja ya, beliau tadi itu kan setengah mati susahnya kalau dimintai ceramahnya itu mahal itu, harganya itu mahal sekali itu. Dan saya harus cium tangan itu ke beliau itu. Ya, jadi itu kejutan sampai beliau kemudian mau menyampaikan kata-kata pesan dan kesan tadi ke depan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi itu artinya bahwa kalau di Surabaya ini kalau kita lihat bahwa kota metropolis dan tentu kompleksitas masalahnya juga semakin besar. Tapi setelah kita masuk itu ya enggak juga. Karena apa? Bukan karena kemampuan kita,
Tapi karena orang-orang yang di dalam memang orang-orang terpilih, orang-orang hebat dan mudah diajak kerjasama. Itu yang membuat kita nyaman. Jadi saya kira siapapun yang masuk Surabaya itu tidak melihat dia itu orang yang hebat atau tidak, tapi karena kita didukung oleh situasi, didukung oleh lingkungan yang sudah mapan. Ya, sama halnya ketika di Kabupaten Malang dan di tempat-tempat yang lain, kalau kita didukung oleh situasi yang nyaman, itu cepat sekali kita bisa mengakselerasi program kita berjalan dengan sukses. Kemudian yang berikutnya tadi Ibu Mas Rifa. Nah, kalau dengan Ibu Mas Rifa itu saya sudah tidak asing lagi. Ya. Jadi ketika saya mendengar beliau ke Surabaya itu, saya itu dalam hati kecil saya ya sangat senang, tapi juga karena saya itu mantan Kabupaten Malang juga sedih. Sedihnya karena di sana itu tinggal 6 hakim, 7 ya Bu ya. Tinggal 7 hakim. Dan ini lihat Pak Ro'o, Pak Sutaji sudah survei ke sini gitu. Sudah survei, kayaknya cocok di Surabaya itu. Pak Sutaji sudah 4 tahun Pak ya, sudah waktunya itu. Ya, jadi nanti kan Yai Nur Hasan sama Pak Tamat itu sudah SK-nya turun. Pas 2 orang itu, Pak Sutaji sama Pak Ro'o. Nah, cocok itu. Dan di Lala ini kursinya yang 02 ini. Ya, tadi katanya Bu Wakil tadi kok sepertinya ada isyarat ya. Ini ya isyarat juga ini. Nah, saya dengan para dengan Pak Sutaji itu ya sudah biasa, luar biasa itu. Malah nanti tenisnya Surabaya itu bisa menang terus itu. Nah, kalau mau juga Pak Panitranya itu jadi penasihat di sini enggak apa-apa itu. Ya, jadi Bu Mas Rifa, saya mengucapkan selamat datang, selamat berkumpul di PA Surabaya. Insya Allah ya kalau didampingi Mas Adam, mana Mas Adam itu? Kalau lihat Bu Pak Pandi itu saya ingat Mas Adamnya itu, itu kemana-mana itu setia mendampingi Bu Mas Rifa ya. Ya, jadi insya Allah nanti Bu Mas Rifa di sini insya Allah akan baik-baik saja dan lebih sehat lah. Kalau kemarin kan sakitnya karena capek, nah kalau di sini kan sudah dekat. Jadi insya Allah lebih sehat dan lebih nyaman lah, tidak riwa-riwi. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua atas sambutan yang telah disampaikan. Baik. Selanjutnya yaitu penyerahan tali asih atau kenang-kenangan dari kami keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Zainal Fanani SHI MSI MH. Mohon izin tali asih pada kali ini berasal dari kantor Pengadilan Agama Surabaya, dari Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, IKAHI Pengadilan Agama Surabaya, Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Surabaya, pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Agama Surabaya, serta beberapa calon hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Surabaya. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Zainal Fanani untuk bisa maju ke depan menerima tali asih secara simbolis yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Silakan Bapak. Dan juga tali asih ini ada untuk saudara Naila Belis Medica karena beliaunya sekarang ditugaskan di Pengadilan Negeri Kota atau Kabupaten Kediri. Jadi belum bisa hadir pada siang kali ini, diwakilkan oleh teman kami yaitu saudari Nanda. Langsung saja Bapak Ketua untuk bisa menyerahkan secara simbolis salah satu tali asih
dari Kantor Pengadilan Agama Surabaya. Semoga bermanfaat ya Bapak. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi mohon dilihat dari ketulusan kami semua untuk bisa sama-sama memberikan kenang-kenangan yang terbaik untuk Bapak. Ya, dokumentasi dulu Pak Ketua. Ya, jangan beranjak dulu Pak Ketua. Selanjutnya ini adalah pemberian ucapan selamat Pak. Iya, ucapan selamat kepada Bapak pejabat yang, oh iya, Mbak Dara bisa minta tolong untuk dibantu, diterima lagi. Pemberian ucapan selamat ini kami mohon juga kepada Ibu Wakil Ketua yang baru, Ibu Hakim yang baru untuk juga bisa maju ke depan, sama-sama kita berjabat tangan, menerima ucapan selamat dari kami semua yang hadir pada sore kali ini. Didampingi oleh suami juga, disilahkan Bapak. Ibu Ketua Dharma Yukti Karini juga bisa maju Ibu. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Pak Ketua, didampingi oleh istri, dan juga dilanjutkan oleh Bapak Ibu Hakim dan seluruh undangan yang berbahagia. Dan juga ada sesi foto bersama, Bapak Ibu jangan beranjak terlebih dahulu, sama-sama kita mendokumentasikan acara pada kali ini. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama, maka berakhir pula rangkaian acara pada kali ini. Atas nama panitia kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudi kiranya meluangkan waktu untuk menghadiri undangan pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derungnya suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu,
cinta. Ada hati membara erat bersatu. Oh, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu.